Langit Jakarta tampak muram sore itu, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang tengah berputar di antara para penggerak politik negeri. Aroma ketegangan yang tak terlihat mulai merayap di koridor kekuasaan, membawa bisik-bisik tentang persaingan lama yang kembali muncul ke permukaan. Para pengamat merasakan sesuatu sedang berubah, meski belum dapat menebak arah badai yang akan datang. Di balik layar, laporan intelijen politik saling berkejaran. Nama SBY dan Megawati muncul berkali-kali dalam berbagai catatan pergerakan yang belum pernah terlihat sejak masa kampanye besar belasan tahun lalu. Situasi ini membuat para analis tercengang, karena kedua tokoh jarang tampil seirama. Kini, tanda-tanda itu berkembang menjadi pola yang tak dapat dianggap kebetulan. Sementara itu, isu ijazah palsu yang menyeret Jokowi dan Gibran mendadak menjadi pembicaraan utama di setiap sudut kota. Mulai dari warung kopi hingga ruang rapat kementerian, semuanya membahas topik yang sama. Sejalan dengan itu, media sosial berubah menjadi gelanggang yang tak terkendali, di mana tuduhan dan spekulasi bermunculan tanpa henti. Jokowi, yang biasanya tenang menghadapi gempuran, kali ini menunjukkan sikap berbeda. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia memukul meja kecil di depannya, menandai puncak kesabarannya. Ia menyampaikan kepada para loyalis bahwa serangan itu tidak muncul begitu saja, melainkan digerakkan oleh kepentingan besar yang ingin menggoyahkan posisinya. Ini sudah terlalu jauh, ucapnya dengan sorot mata tajam. Para pembantunya saling pandang, memahami betapa dalamnya luka akibat tuduhan itu. Jokowi tidak sekadar membela nama, tetapi menjaga martabat keluarga yang ikut terseret. Dugaan bahwa SBY berada di balik isu tersebut mulai berkembang setelah beberapa jejak komunikasi tak langsung ditemukan oleh tim komunikasi politik istana. Meski tidak ada bukti keras, benang merahnya mengarah pada satu tujuan, membuka jalan bagi AHY di kontestasi tahun 2030. Narasi ini membuat suasana panas, bahkan sebelum ada klarifikasi resmi. Namun hanya sedikit yang mengetahui bahwa di waktu bersamaan, Megawati juga bergerak. Ia mendalami laporan mengenai dinamika politik nasional sambil mempertimbangkan masa depan Puan. Ambisinya bukan sekadar mempertahankan pengaruh partai, melainkan memastikan darah dagingnya tetap berada di pusat panggung nasional pada momentum krusial itu. Ketika dua tokoh senior ini mulai bergerak diam-diam, para pendukung mereka ikut terhisap dalam pusaran strategi masing-masing. Hubungan yang selama ini dingin, namun stabil, berubah menjadi kerjasama sunyi dengan motif serupa, memotong langkah Jokowi. Kedua kubu menyadari bahwa aliansi sementara lebih baik daripada membiarkan lawan bersama terus menguat. Sementara itu, Gibran mencoba mengabaikan hiruk-pikuk yang menyasar dirinya. Walau tampak santai, dalam hati ia memahami bahwa gelombang ini dapat mengubah jalur politiknya. Ia menimbang apakah harus maju menghadapi serangan, atau tetap diam dan menunggu badai mereda. Keheningan itu menciptakan ruang bagi publik untuk berspekulasi lebih jauh. Di sisi lain, warganet terpecah menjadi berbagai kubu. Ada yang membela Jokowi dan Gibran keras, ada pula yang mempercayai narasi palsu tanpa pikir panjang. Perang komentar semakin menggila setiap hari, menandakan bahwa pertarungan tak hanya terjadi di panggung elit, tetapi juga di hati masyarakat. Pada malam yang lengang, Jokowi berdiri di balkon Istana Bogor memandang gelap yang membentang. Dari kejauhan, suara hewan malam terdengar samar, namun pikirannya melayang ke arah yang berbeda. Ia tahu bahwa yang dihadapinya bukan serangan biasa. Ini adalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar, yang melibatkan dendam lama, ambisi keluarga, dan permainan bayangan yang belum pernah ia hadapi. Sebelumnya, di kediaman Teguh Umar, suasana tampak tenang dari luar, namun di dalam gedung, para staf sibuk keluar masuk membawa berkas dan laporan. Megawati duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku, foto masa perjuangan, dan dokumen negara. Wajahnya tidak menampakkan kegelisahan, tetapi sorot matanya menunjukkan perhitungan panjang. Ia tahu badai politik sedang bergerak mendekat, dan dirinya tak berniat diam. Puan masuk dengan langkah hati-hati, membawa sebuah map merah yang disusun rapi. "Bu, ini ringkasan situasi terakhir," ucapnya. Megawati menerima map itu tanpa berkata-kata. Ia membuka halaman pertama dan mengamati isi laporan secara saksama. Penjelasan tentang meningkatnya serangan terhadap Jokowi membuatnya menarik napas panjang, seolah sedang menimbang keputusan penting.
Di halaman berikutnya, data prediksi politik 2030 menjadi perhatian utama. Nama Puan tercantum dalam posisi strategis, namun masih berada di bawah beberapa tokoh muda yang kini sedang naik daun, termasuk Gibran. Fakta itu membuat Megawati menutup map tersebut perlahan. "Jika kita diam, peluangmu akan tersapu arus baru," gumamnya lirih. Puan memahami arah ucapan tersebut. Ia telah lama mendengar bisik-bisik bahwa generasi politik baru bergerak sangat cepat. "Saya siap, Bu. Apapun yang harus dilakukan," jawabnya tegas. Megawati hanya mengangguk tanpa memberikan penjelasan lebih jauh, seakan pikirannya sedang bekerja pada jalur yang tak ia ungkapkan. Beberapa jam kemudian, sebuah pertemuan kecil digelar. Para penasihat duduk melingkar, menunggu instruksi. Megawati akhirnya memecah keheningan. "Kita tidak akan menyerang terang-terangan. Biarkan opini publik bergerak sendiri. Kita hanya perlu memastikan arus itu tidak berbalik," ucapnya pelan namun tegas. Para penasihat mencatat setiap kata, memahami bahwa strategi halus jauh lebih mematikan ketimbang pertarungan terbuka. Di sudut ruangan, seorang analis komunikasi menjelaskan bahwa isu ijazah palsu yang menyeret Jokowi dan Gibran sedang memanas. Menurutnya, momentum tersebut bisa memengaruhi peta politik jika dimanfaatkan dengan tepat. Megawati tidak memberikan respons langsung, tetapi matanya menyiratkan bahwa ia mendengar setiap detail. Malam menjelang ketika sebagian tim sudah meninggalkan rumah. Di ruang kerja, hanya Megawati dan satu penasihat senior yang masih bertahan. "Bu, apakah kita benar-benar ingin menempuh jalan ini?" tanya penasihat itu dengan suara pelan. Ia tahu konsekuensinya bisa sangat besar, bukan hanya untuk Jokowi, tetapi juga hubungan dua keluarga besar yang pernah berseberangan begitu lama. Megawati tidak langsung menjawab. Ia menatap foto lama dirinya bersama para tokoh era reformasi. "Kadang, sejarah harus diatur ulang agar masa depan tidak jatuh ke tangan yang salah," katanya. Kalimat itu cukup menjadi sinyal bahwa permainan telah dimulai. Di tempat lain, rumor mengenai tindakan Megawati mulai menyebar di kalangan elit politik. Mereka membicarakan bahwa mantan presiden itu sedang merancang langkah panjang demi memastikan Puan mencapai posisi yang selama ini diincarnya. Meski belum ada tindakan langsung, sinyal pergerakan sudah terasa kuat di berbagai partai dan jaringan lama. Sementara itu, Gibran tak menyadari bahwa serangan yang mengarah kepadanya bukan hanya hasil manuver lawan biasa. Ia hanya melihat permukaan, bukan alur besar yang sedang ditarik dari balik layar. Kesantaiannya membuat sebagian lawan merasa semakin percaya diri bahwa momentum serangan dapat terus diperkuat. Di sisi berbeda, Jokowi merasakan gerakan yang tidak biasa. Beberapa tokoh yang biasanya kooperatif mendadak menjaga jarak, seolah sedang menunggu arah angin. Ini membuat presiden dua periode itu memikirkan ulang hubungan politik yang selama ini ia rawat. Ia tahu bahwa jika tidak bertindak, kekuatan lamanya bisa melemah. Di penghujung malam, Megawati menutup lampu ruang kerjanya. Sebelum melangkah pergi, ia menatap map merah di atas meja. "Ini baru permulaan," bisiknya. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan ruangan, tanpa menyadari bahwa langkahnya akan membawa negara menuju pusaran konflik politik terbesar sejak bertahun-tahun. Sementara Megawati mulai menjalankan langkah diam-diamnya, di sudut lain Jakarta dua sosok vokal tengah mempersiapkan panggung yang berbeda. Roy Suryo duduk di depan beberapa layar komputer, memperhatikan data yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Ekspresinya tampak serius, seolah ia menemukan sesuatu yang bisa mengguncang opini nasional. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen tergeletak tanpa pola, namun setiap lembar menyimpan potongan narasi yang siap dilontarkan kapan saja. Tak jauh dari sana, Subhan menyiapkan rekaman baru yang berisi tuduhan terhadap Jokowi dan Gibran. Meski sebagian informasi tidak sepenuhnya terbukti, Subhan percaya bahwa opini publik lebih mudah dipengaruhi oleh keraguan daripada kebenaran. Ia membuka video editor dan memotong beberapa bagian untuk membuat narasi yang lebih meyakinkan, seolah-olah telah menemukan bukti yang tak dapat dibantah. Saat malam tiba, keduanya berkomunikasi melalui saluran pribadi. Mereka mendiskusikan waktu terbaik untuk melepaskan materi yang telah disiapkan. Roy mengusulkan momen tertentu ketika perhatian publik sedang tinggi, sedangkan Subhan menantang untuk melakukannya mendadak agar tim Jokowi tak sempat merespons. Percakapan itu berlangsung cepat, namun hasilnya jelas, sebuah gelombang tuduhan baru siap menghantam. Keesokan harinya,
Media sosial kembali bergejolak. Roy tampil sebagai pakar, menjelaskan temuannya dengan wajah tenang meski sebenarnya ia sedang mendorong opini tertentu. Ia mengemukakan detail rumit, membuat publik bingung sekaligus penasaran. Setiap kata yang ia ucapkan berdampak besar, seakan-akan ia sedang memecahkan teka-teki yang selama ini dirahasiakan. Subhan tidak tinggal diam. Ia mempublikasikan video analisisnya yang disusun sedemikian rupa sehingga tampak meyakinkan. Gaya bicaranya cepat, menusuk, dan penuh tekanan. Publik mulai mengutip pernyataannya di berbagai platform. Dalam hitungan jam, tagar dan perdebatan muncul tanpa henti, menandakan bahwa strategi mereka bekerja. Di balik layar, ada kabar bahwa gerakan dua tokoh vokal ini bukan sekadar ide pribadi. Beberapa pihak menyebutkan adanya dorongan halus dari lingkaran SBY dan Megawati, meski tidak ada bukti langsung. Namun pola penyebaran dan waktu peluncuran serangan membuat para analis berpikir bahwa ada sentuhan tak kasat mata yang menggerakkan semuanya. Di Cikeas, SBY menerima laporan perkembangan situasi. Ia membaca ringkasan singkat yang disodorkan seorang staf. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menandakan bahwa ia paham gelombang besar sedang bergerak sesuai arah yang ia kehendaki. Biarkan publik menilai. Kita tidak perlu ikut bicara, ucapnya pelan, seolah tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Megawati pun mendapat kabar serupa. Ia menanggapi laporan itu dengan senyum tipis. Baginya, semakin banyak keraguan terhadap Jokowi dan Gibran, semakin besar celah bagi Puan untuk tampil sebagai pilihan aman di masa depan. Namun ia tetap menjaga jarak, tidak ingin terlihat terlibat terlalu dalam. Strateginya jelas, membiarkan pihak lain bekerja dan melihat kemana angin akan berhembus. Di sisi Jokowi, suasana semakin menegang. Timnya mulai kewalahan menangkis serangan bertubi-tubi. Setiap klarifikasi yang mereka keluarkan ditelan oleh gelombang baru yang diluncurkan oleh Roy dan Subhan. Jokowi menatap layar besar di ruang pertemuan, melihat grafik percakapan publik yang semakin memanas. Ini bukan serangan biasa, gumamnya. Gibran, yang biasanya santai menanggapi isu apapun, mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia merasa bahwa dua tokoh itu tidak hanya menyasar dirinya, tapi ingin meruntuhkan fondasi yang dibangun ayahnya selama bertahun-tahun. Kalau begini terus, batas kesabaran bisa jebol, katanya kepada salah satu timnya. Namun ia tetap memilih diam untuk sementara, mengamati gerakan lawan sebelum menentukan langkah. Sementara itu, masyarakat terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang percaya pada narasi Roy dan Subhan, ada pula yang melihatnya sebagai serangan politik biasa. Namun perpecahan itu membuat situasi semakin panas, menandakan bahwa apa yang dilakukan kedua pria tadi berhasil mengubah suasana nasional hanya dalam waktu singkat. Di penghujung hari, Roy menatap layar ponselnya sambil tersenyum kecil. Ia merasa berada di pusat perhatian lagi, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Subhan pun merasakan hal serupa, bangga melihat videonya menjadi bahan perdebatan luas. Mereka tak sadar bahwa diri mereka hanyalah dua lidah api dalam permainan jauh lebih besar, permainan yang digerakkan oleh ambisi para tokoh yang sedang berebut masa depan 2030. Serangan dari Roy dan Subhan yang semakin gencar membuat Jokowi akhirnya mengambil langkah berbeda dari kebiasaannya. Biasanya ia membiarkan isu mereda dengan sendirinya, tetapi kali ini situasinya jauh lebih rumit. Tuduhan itu tidak hanya menyasar dirinya, namun juga mengarah ke Gibran, membuat tekanan terasa semakin berat. Malam itu, di Istana Bogor, ia mengundang lingkaran terdekat untuk membahas langkah tegas. Ruang pertemuan dipenuhi ketegangan. Para penasihat duduk dengan wajah serius, menunggu arahan. Jokowi berdiri di depan layar besar yang menampilkan data percakapan publik. Grafik yang menanjak tajam menunjukkan bahwa opini negatif telah mencapai puncak. Ini tidak dapat dibiarkan. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak gentar, katanya dengan suara mantap. Salah satu staf memberikan laporan mengenai pola serangan yang dilakukan Roy dan Subhan. Dari cara penyebaran hingga waktu unggahan, semuanya tampak terencana. Jokowi mengangguk pelan, menyadari bahwa di balik dua suara lantang itu ada kekuatan yang sedang mengatur arah. Mereka bukan bergerak sendiri, ucapnya lirih, namun cukup jelas untuk membuat seluruh ruangan diam. Ia kemudian meminta timnya merancang narasi tandingan yang tidak agresif, namun cukup kuat untuk mengguncang strategi lawan. Jokowi tidak ingin membalas dengan kebohongan.
Ia memilih pendekatan yang lebih halus, mengungkap proses pendidikan dan perjalanan hidupnya dalam bentuk dokumenter singkat. Dengan cara itu, ia berharap bisa menggeser perhatian publik tanpa terlihat defensif. Sementara itu, Gibran duduk di sudut ruangan, memperhatikan setiap penjelasan dengan wajah serius. Biasanya ia tampil santai, namun kali ini ekspresi itu menghilang. "Kalau nanti perlu, saya siap bicara langsung," katanya. Jokowi menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Tunggu waktu yang tepat. Kita tidak boleh terburu-buru." Beberapa jam kemudian, tim komunikasi mulai bekerja menghasilkan strategi media baru. Mereka menghubungi sejumlah tokoh masyarakat untuk memberikan testimoni positif. Pendekatan ini bukan sekadar untuk membela Jokowi dan Gibran, tetapi untuk membangun narasi yang lebih manusiawi agar publik merasakan sisi lain dari keluarga itu. Di sisi lain, Jokowi menghubungi beberapa sahabat lama yang pernah bekerja bersamanya sejak masa awal karir. Ia meminta dukungan moral dan sosial, bukan politik. Bagi Jokowi, menghadapi fitnah membutuhkan ketenangan dan kekuatan dari orang-orang yang telah lama mengenalnya. Langkah ini membuat lingkaran pendukungnya semakin solid. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa tokoh yang dulu dekat dengan Jokowi kini memilih menjaga jarak. Mereka tampak ragu, seolah sedang menunggu arah politik berubah. Fenomena ini membuat Jokowi sadar bahwa pertempuran kali ini menyentuh lebih banyak kepentingan daripada yang ia bayangkan. "Angin berubah cepat," gumamnya sambil memandang jauh. Di tengah persiapan itu, sebuah laporan masuk dari tim monitoring. Narasi mengenai dokumenter Jokowi mulai bocor ke publik, dan reaksi awal cukup positif. Banyak warganet penasaran dan menantikan penjelasan langsung dari tokoh yang selama ini jarang membahas masa lalunya secara detail. Senyum kecil terukir di wajah Jokowi, menandakan munculnya celah baru untuk menyerang balik. Namun ia tahu kemenangan ini belum tentu bertahan lama. Pihak lawan bisa saja menyiapkan gelombang baru untuk menghancurkan narasi yang sedang ia bangun. Karena itu, ia memutuskan untuk mendampingi langkah defensif dengan manuver diam-diam, menghubungi beberapa tokoh daerah yang masih setia padanya. Ia ingin memastikan dukungan di akar rumput tetap kuat. Tak lama kemudian, malam semakin larut. Para staf mulai pulang satu persatu, namun Jokowi masih duduk di ruang kerjanya, memandangi tumpukan laporan yang belum sempat ia baca. Dalam kesunyian itu, ia menyadari satu hal penting, pertarungan ini bukan lagi sekadar perang opini, tetapi perang pengaruh yang menentukan masa depan politik beberapa generasi. Dengan napas panjang, ia menutup laptopnya dan berdiri. "Baiklah, kalau mereka ingin bermain keras, kita hadapi dengan cara yang benar," katanya. Kalimat itu menandai babak baru dalam pertempuran, babak di mana Jokowi memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tetapi mulai menyerang. Hujan ringan membasahi kawasan Cikeas malam itu, menciptakan suasana yang semakin misterius. Di balik gerbang besar kediaman SBY, sebuah pertemuan yang jarang terjadi sedang dipersiapkan. Lampu halaman diredupkan, membuat seluruh area tampak sunyi seolah menyembunyikan sesuatu yang penting. Para penjaga keamanan bersiaga dengan sikap lebih tegang dari biasanya. Di dalam rumah, SBY duduk dengan wajah tenang, tetapi pikirannya bergerak cepat. Ia telah menerima laporan mengenai strategi baru Jokowi yang mulai membalikkan keadaan. Dokumenter yang disiapkan tim Jokowi perlahan memengaruhi opini publik, membuat beberapa narasi yang dibangun Roy dan Subhan mulai terganggu. SBY tahu bahwa jika ia tidak memperkuat langkahnya, dominasi Jokowi bisa kembali pulih. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan teras. Megawati turun dengan langkah mantap, diiringi satu pengawal terpercaya. Pertemuan antara dua tokoh besar ini jarang terjadi, dan ketika terjadi, selalu menandakan sesuatu yang sangat serius. SBY menyambutnya dengan senyum tipis, sementara Megawati hanya mengangguk sebagai bentuk salam. Keduanya lalu menuju ruang pertemuan kecil di lantai 1. Ruangan itu sederhana, berisi meja kayu besar dan beberapa kursi. Ketika pintu ditutup, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Tidak ada basa-basi, mereka duduk berhadapan, menyadari bahwa pertemuan ini tidak membutuhkan kata pembuka. "Situasinya berubah cepat," ujar SBY. Nada suaranya menandakan kekhawatiran yang ia sembunyikan rapat-rapat. Jokowi mulai menggerakkan narasi baru. Jika dibiarkan, dia bisa membalikkan curiga publik. Megawati tidak segera menjawab. Ia mengamati SBY dengan tatapan tajam.
Saya tahu, balasnya singkat. Strategi kita sudah bekerja, tapi mereka mulai membangun benteng baru. Kita harus menambah tekanan sebelum momentum mereka pulih. Seorang staf senior masuk membawa 2 map yang berisi analisis terbaru. SBY membuka map tersebut dan membaca beberapa halaman. Di situ tertera bagaimana dokumenter Jokowi mulai mendapatkan simpati, serta bagaimana beberapa tokoh berpengaruh kembali mendekat ke lingkaran istana. Megawati membaca map lainnya, wajahnya tetap tenang. Meski laporan jelas menunjukkan perubahan arus. Kalau ini terus berlanjut, ruang untuk Puan menyempit, ucap Megawati dengan suara rendah. Dan saya tahu Anda juga ingin anak Anda mendapatkan tempat strategis di tahun yang sama. SBY tidak menolak pernyataan itu. Mereka sama-sama paham bahwa ambisi keluarga menjadi alasan mengapa mereka berada dalam ruangan ini. Setelah beberapa menit diam, SBY akhirnya bicara. Kita tidak perlu bersatu sepenuhnya. Hanya sementara, sampai posisi mereka turun. Megawati mengangguk pelan. Kesepakatan itu bukan didasari persahabatan, melainkan kebutuhan. Mereka hanya ingin memastikan dominasi Jokowi dan Gibran tidak menguasai panggung nasional. Tak lama kemudian, pembahasan beralih ke rencana lanjutan. Mereka memutuskan untuk mendorong narasi tambahan melalui jalur yang lebih halus, bukan serangan frontal. Para penganalisis media diarahkan untuk memperkuat keraguan publik mengenai validitas data yang digunakan Jokowi. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa dokumenter itu hanyalah strategi politik, bukan klarifikasi murni. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Ketika selesai, Megawati berdiri lebih dulu. Ia menatap SBY sejenak sebelum berkata, "Ingat, ini hanya kerjasama sementara. Setelah tujuan tercapai, kita kembali pada posisi masing-masing." SBY tersenyum samar, memahami maksud kalimat itu. Saat Megawati melangkah keluar menuju mobilnya, hujan kembali turun deras. Pertemuan rahasia itu berakhir, tetapi dampaknya baru akan terasa. 2 tokoh besar baru saja memperkuat aliansi tak kasat mata yang siap mengguncang panggung politik lebih keras dari sebelumnya. Di dalam rumah, SBY menatap jendela yang diselimuti titik-titik air. Ia tahu pertempuran berikutnya akan lebih sengit. Permainan baru dimulai, gumamnya, menyadari bahwa langkah-langkah malam ini membawa negara memasuki fase yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Langit sore di atas Istana Arafah meredup perlahan ketika Kian menyadari bahwa langkahnya tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Setelah percakapan terakhir dengan Zahira di ruang arsip tersembunyi, ia merasa seolah berada di tengah pusaran yang tak terlihat ujungnya. Setiap lorong istana tampak menyimpan pesan rahasia, dan setiap bayangan seperti mengamati gerak-geriknya. Namun Kian tetap bergerak maju, sebab firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya di balik tikungan. Di aula timur, Zahira berdiri menatap jendela tinggi yang dipenuhi ukiran tua. Ia menyimpan kegelisahan yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Kian memperhatikan perubahan sikapnya, tatapan Zahira menjadi lebih berhati-hati, suaranya mengandung ketegangan halus yang sebelumnya tak pernah muncul. Seolah ia mengetahui sesuatu yang tidak berani diungkapkan, atau mungkin sedang menimbang waktu yang tepat untuk berbicara. Ketika Kian menghampirinya, Zahira menyerahkan gulungan kecil yang dibungkus kain tipis. Gulungan itu terasa hangat, seakan menyimpan energi yang tidak wajar. Kian belum sempat bertanya ketika Zahira berbisik bahwa benda itu tidak boleh dibuka di ruang manapun yang memiliki pantulan cahaya. Pernyataan itu langsung membuat pikirannya dipenuhi asumsi liar, dari teknologi tersembunyi hingga peninggalan kuno yang menolak terungkap. Langkah keduanya kemudian membawa mereka menuju lorong bawah tanah yang hanya diterangi lentera minyak. Dindingnya dipenuhi retakan aneh yang membentuk pola seperti aliran sungai kering. Suara tetesan air jauh di kedalaman menciptakan gema yang menambah suasana seakan mereka berjalan di perut bumi. Kian merasa gulungan di tangannya semakin berat, seolah memahami bahwa waktu untuk membukanya semakin dekat. Di akhir lorong, pintu besi raksasa menanti. Zahira menempelkan telapak tangannya ke permukaan pintu, dan logam itu berdenyut lembut. Sebelum terbuka perlahan, aroma udara kuno menyergap mereka, membawa kesan kamar yang telah lama terkunci rapat. Di dalamnya hanya ada satu meja batu dan sebongkah kristal gelap yang tampak seperti menyerap cahaya di sekelilingnya. Kian meletakkan gulungan itu di atas meja. Saat kain pembungkus terbuka, muncul secari kertas dengan tulisan yang tampak berusia ratusan tahun.
Tulisan itu bukan huruf yang ia kenali, namun ketika disinai lentera, simbol-simbolnya berubah menjadi pola yang perlahan membentuk gambaran istana, bukan kondisi sekarang, melainkan bentuk masa lampau yang belum pernah ia lihat dalam catatan manapun. Zahira menarik napas panjang, lalu mengakui bahwa peta itu adalah kunci menuju ruang yang bahkan tidak dikenal oleh para tetua istana. Ruang itu, jika legenda yang ia dengar benar, menyimpan inti sejarah yang pernah dihapus dari ingatan banyak generasi. Qian mendengarkan setiap kata, merasa seperti seorang penjelajah yang tanpa sengaja menemukan pintu menuju dunia baru. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dentuman samar terdengar dari arah lorong, seolah ada seseorang yang mengikuti mereka sejak tadi. Zahira langsung memadamkan lentera, menyisakan ruangan dalam kegelapan pekat. Qian merasakan udara berubah, seperti ada kekuatan asing yang menembus ruang dan mencoba membaca keberadaan mereka. Ketika pintu besi kembali bergetar, Qian menyadari bahwa apapun yang mengejar mereka bukan sekadar penjaga istana biasa. Ada sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang tak tersentuh catatan sejarah. Dalam gelap, Zahira menekan tangan Qian, memberi isyarat agar ia tetap diam. Ketegangan itu membuat waktu terasa memanjang seperti benang yang siap putus. Beberapa detik kemudian, suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Keduanya menahan napas, menunggu apakah sosok misterius itu akan masuk atau pergi. Qian merasakan jantungnya berdetak kencang, berusaha menilai arah bahaya dengan hanya mengandalkan pendengaran. Situasi ini membuatnya sadar bahwa pencarian kebenaran seringkali membuka gerbang yang tak mudah ditutup kembali. Saat pintu perlahan berderit, cahaya redup dari lentera asing menembus rongga gelap dan menyorot meja batu. Qian dan Zahira bersiap, menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik tolak perjalanan mereka. Tidak ada jalan kembali, misteri istana telah memanggil, dan mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Kisah mereka melebar seperti pintu yang baru terbuka, mengarah pada rahasia yang telah lama terpendam di bawah tanah istana. Dunia mereka akan berubah, dan bab berikutnya hanya akan membawa mereka lebih jauh ke dalam inti teka-teki yang menunggu untuk dirungkai. Baik, berikut lanjutan cerita bab berikutnya sesuai alur sebelumnya, terdiri dari 12 paragraf, tetap mengalir, menarik, dan tanpa pengulangan kata yang mencolok. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kabut pagi yang tipis perlahan menghilang ketika Ardaya berjalan menyusuri lorong istana bawah tanah yang baru ditemukan. Dindingnya menyimpan ukiran tua yang menggambarkan perjalanan para penjaga terdahulu, seolah ingin menyampaikan pesan yang belum pernah dibaca siapapun. Setiap langkah menimbulkan gema lembut, membuat suasana terasa seperti terjebak di antara dua zaman. Di belakangnya, Liora menatap pola cahaya yang memantul dari batu kristal di langit-langit. Cahaya itu berdenyut perlahan, seperti detak jantung istana yang kembali bangkit setelah sekian lama tertidur. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar ruang tersembunyi, ada sesuatu yang menanti untuk dibangunkan. Sementara itu, Darpati mengamati ukiran yang tampak lebih jelas saat dia menyalakan lentera sihir kecil. Sosok-sosok yang digambarkan memiliki mata bercahaya, seakan mengikuti gerakan siapapun yang mendekat. Mereka bukan hanya penjaga, gumamnya, mereka saksi yang tidak pernah mati. Ardaya berhenti di depan sebuah pintu melingkar yang terbuat dari batu biru tua. Permukaannya halus, tetapi ada bekas sidik jari yang menempel seolah baru ditinggalkan oleh seseorang dari masa lalu. Ini bukan pintu biasa, katanya perlahan, merasakan hawa dingin yang merambat ke tangannya. Begitu Liora mendekat, ukiran di pintu itu bergetar halus dan memancarkan cahaya samar. Tidak ada mekanisme pengait, tidak ada lubang kunci. Pintu itu hidup, sadar, dan seolah menunggu keputusan mereka berikutnya. Darpati menelan ludah ketika angin dingin menyapu lorong, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang tidak seharusnya tumbuh di tempat yang tertutup 1000 tahun. Sepertinya ada ruang luas di baliknya, ujarnya dengan nada tegang. Ardaya menempatkan telapak tangannya di tengah lingkaran pintu. Tiba-tiba, batu biru itu menghangat dan memantulkan warna cahaya keemasan yang menyelimuti mereka bertiga. Udara bergetar, dan dinding sekitarnya memancarkan suara lirih seperti gumaman dari masa yang hilang. Tanpa peringatan, lingkaran itu terbelah perlahan, membentuk celah yang melebar hingga cukup untuk dilalui. Sebuah ruangan besar terbuka di hadapan mereka, dipenuhi patung raksasa yang menghadap ke pusat ruang, seakan siap bangun kapan saja.
Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar berbentuk bintang, terbuat dari batu gelap yang dipenuhi simbol kuno. Permukaannya memancarkan kilau merah lembut, seperti bara api yang menunggu hembusan angin terakhir agar menyala sepenuhnya. Liora melangkah mendekat dengan hati-hati. Ia merasakan sensasi aneh di seluruh tubuhnya, seakan ada energi tua yang mengenal namanya sejak sebelum ia lahir. Altar ini memanggil seseorang, katanya, suaranya bergetar. Darpati mengamati pola cahaya yang mengalir di lantai, membentuk jalur yang berakhir tepat di kaki Liora. Bukan memanggil seseorang, katanya, melainkan memilih. Ardaya memandang keduanya lalu menatap altar itu lagi. Kalau benar begitu, ujarnya, perjalanan kita baru saja dimulai, dan mungkin altar ini akan menentukan nasib istana lebih cepat dari yang kita pikirkan. Titik.